Muhammadiyah Surabaya yang dibentuk atas inisiasi kami untuk menjadi center atau pusat kajian, namanya lembaga kajian. Nah, Pak diteruskan aja Mas, untuk menjadi pusat kajian gender. Jadi dulu lembaga ini namanya pusat PKW, pusat kajian wanita, something like pusat kajian wanita. Nah, pusat kajian wanita, kemudian ketika saya diamanai oleh pimpinan universitas untuk memimpin pusat kajian wanita tersebut, saya itu ada kata wanitanya bahwa Bapak protes, loh Bu, pusat kajian wanita, lah Bapak dikaji di mana gitu. Jadi mau mendirikan pusat kajian pria, kan ya aneh di kampus ada pusat kajian pria. Akhirnya saya audisi hearing kepada pimpinan universitas bahwa ada Pak jalan tengah, bukan jalan tengah ya, jalan bergandengan saya menamakannya. Namanya kita pakai nomenklatur gender. Jadi kalau namanya pusat kajian gender itu ya kajian wanita, kajian perempuan dan wanita. Dulu wanita namanya. Karena alasan historis, filosofis, akademis, dan is-is yang lain, maka kami mohonkan bahwa pusat kajian wanita itu wanita kita ganti menjadi perempuan. Nanti penjelasannya 2 SKS itu kuliahnya nanti. Dari wanita menjadi perempuan. Monggo japri saya kalau ingin mendapatkan penjelasan. Jadi kemudian berdirilah atas inisiasi kami, kata Pak Rektor, mengono-ono Ibu Masula ini. Jadi ini ada Bunda Puspa ya, Bu Ode. Jadi mas saya itu kebetulan biasanya kerjaannya itu mengadakan yang belum ada, pusat bahasa, kantor urusan macam-macam lah. Termasuk ini adalah kantor kesekian yang tadinya belum ada, kemudian jadi ini insya Allah kelahirannya saya bidani dengan tim yang lain, kami bidani, kami lahirkan. Jadi ini harus kita asuhin, masih balita Bapak Ibu sekalian, tapi jadi banyak sekali kekurangan. Tapi alhamdulillah ya, dibalik kesulitan untuk menginisiasi Innamal Usri Yusra, ya pasti di dalam kesulitan itu nanti ujungnya banyak. Salah satu ini ada di sini. Jadi karena lembaga ini baru Bu Cindy ini di pojok kanan ini ada, kita mendapatkan tamu kehormatan dari Dharma Wanita LL Dikti wilayah 7 Jawa Timur. Mbak Cindy kenalkan, saya kenalkan ini Bu Cindy ini. Bu Cindy ini mewakili Dharma Wanita LL Dikti. Nah, Dharma Wanita LL Dikti Jawa Timur itu termasuk salah satu pihak yang mensupport dan berkolaborasi dengan LKG, lembaga yang baru balita. Belum ya batita ya, di bawah 3 tahun. Jadi masih batita. Maka banyak kekurangan, tapi ya tadi itu alhamdulillah banyak support dari berbagai pihak. Salah satu adalah dengan MTK Majelis Tabligh dan Ketarjihan PDA Surabaya. Tepuk tangan untuk PDA Surabaya. Jadi tidak apa-apa ya, saya harusnya memperkenalkan buku ini, tapi saya harus menyampaikan, mengekspresikan rasa terima kasih kami mewakili Lembaga Kajian Gender UM Surabaya kepada semua pihak yang menjadi kolaborasi, menjadi mitra dalam penguatan pemberdayaan, perangkulan, berbagi dengan perempuan dan anak. Tepuk tangan untuk perempuan dan laki-laki. Dari konsepnya memang lembaga kajian gender, maka nanti nyambung kepada buku ini. Konsepnya lembaga kajian gender, kan Bapak Ibu terutama ya di sini banyak. Kita itu sering mendengar ada pusat kajian gender, pusat kajian gender, ada pusat kajian lembaga kajian perempuan, pusat macam-macam pemberdayaan perempuan dan anak. Semuanya banyak lembaga-lembaga kajian atau lembaga pusat studi gender PSG. Kalau di Indonesia itu apa ya namanya? Jadi banyak pusat-pusat studi gender, pusat-pusat kajian gender itu banyak ya. Terutama di kampus-kampus dan di lembaga-lembaga NGO, LSM itu kajian gender itu women center. Pokoknya perempuan begitu. Jadi kajiannya standpointnya, jadi positioningnya itu perempuan yang paling. Jadi senternya perempuan sampai pada tahap perempuan yang
menafikan kehadiran laki-laki. Jadi itu gini, jadi konsep banyak, konsep dan algoritma banyak. Pusat kajian gender itu gerakan penguatan women support women lah, narasi perempuan lah, perempuan berkisah lah, ada kapal perempuan dan bermacam-macam itu banyak. Sebagian besar adalah aktualisasi kehadiran ngeksis lah ya bahasanya anak milenial, ngeksis ini para perempuan ini ngeksis dengan sendirinya, yakin tanpa we don't need men gitulah, kita udah laki-laki nggak apa-apa, kita bisa kok, kuat loh dan sekali. Nah itu bukan konsep dan DNA Lembaga Kajian Gender UM Surabaya. Lembaga Kajian Gender Surabaya memakai, jadi kan banyak positioning gerakan perempuan, gerakan wanita dalam sejarah, atau kita sebut feminisme lah ya. Feminisme dalam sejarah itu mengalami bergelombang ya. Salah satu gelombang feminisme namanya radikal feminism. Feminisme radikal yang tadi itu bahwa perempuan itu sama, tidak hanya setara, sama seperti laki, mengerjakan semua pekerjaan laki-laki bisa, tanpa laki-laki bisa, itu karena caranya panjang. Nah, tapi juga dalam perkembangan, saya penganut dalam perkembangan ada namanya gerakan feminisme, namanya feminisme keseimbangan. Jadi konsepnya itu bukan jalan sendiri kuat tanpa laki-laki, tapi jalan bergandengan. Jadi itu ada dalam gerakan feminisme. Nanti kuliahnya jadi 3 SKS ya kalau feminisme, kajian feminisme dalam perspektif agama Islam, itu nanti kuliah sendiri. Nah intinya dengan konsep dasar seperti tadi itulah bahwa konsep kesetaraannya kajian gender itu konsep bergandengan tangan laki-laki dan perempuan, namanya gandengan ya. Gandengan itu kalau coba penjenengan sebagai kalau gandengan kalian sisiane ya dengan suaminya, bukan dengan suaminya, dengan suaminya gandengan. Konsepnya gandengan, bukan jalan sendiri, bukan yang bapaknya jalan sendiri. Ada loh ya kalau di mall bapak jalan, istrinya itu sampai, karena langkahnya bapak itu panjang dan tinggi, yang ibunya sampai lari-lari sampai bawa belanjaan itu. Atau yang perempuan itu lebih hebat, lebih pintar, lebih penghasilannya lebih banyak, lebih pangkat, tapi akhirnya perempuan kok melayu dewe ucul, suaminya nggak tahu di mana, suaminya jadi suaminya jadi house husband, ibunya jadi nah tidak, jadi konsepnya gandengan. Kalau gandengan itu kan enak, embracing ya, saya coba penjenengan kalau gandengan. Yang saya katakan ini isi buku ini, jadi nggak usah baca satu persatu isinya, karena saya menjadi editornya, saya ngumpulin tulisannya dan saya menulis pertamanya. Saya tahu, jadi nggak apa-apa sambil dinikmati gambar sambil mendengarkan cerita saya tentang isi buku. Isi buku itu ya intinya gandengan. Gandengan itu kita gampangnya gini, penjelasan kita kalau gandengan dengan seseorang berjalan bersama, kadang salah satu kan agak lelet ya, agak ya capek karena yo nyapu, yo ini sudah yo nyapu, yo nyiapin sarapan, yo ngepel, yo setrika, yo laundry, masih nyiapin belajarnya anak-anak, sudah gitu disuruh glowing juga, gimana bisa glowing? Jadi bapak-bapak dengarkan baik-baik ya, harus glowing, tak boleh pakai daster di rumah, pakai daster nanti bapak-bapak di tempat kerja, rekan kerjanya glowing semua, cantik, pinter, wah ini. Nah kalau gandengan salah satunya agak capek, satunya lenggangnya lebih erat, tapi jangan lepaskan, jadi agak bukan jadi sereo, ya digeret lah, dikuati gandengan. Kalau salah satunya kenceng, nanti yang agak capek kan akan sama. Tapi intinya tetap gandengan. Jadi kalau bapaknya yang lelet, ya ibunya yang biasanya yang lelet siapa ya? Ibu-ibu, bapak. Nah ini, pokoknya gandengan terus. Ya supaya tidak terjadi apa yang ada di dalam buku ini. Nah jadi memang ya itu gambarnya Mas Omega ini desainer. Nah jadi ibu itu yang ngangkat anak, ngangkat kucing, setrika apa aja ini ya, macem-macem. Terus jadi memang multitasking pokoknya.
Nah, buku ini, nah ini para penulisnya, saya, ada Bu Ari, ada Bu Feti, ada siapa lagi tadi, ada, pokoknya buku ini ditulis oleh para cerdik cendekiawan kecuali saya itu editornya saja, saya itu bagian ngoyak-ngoyak. Yang cerdik cendekia itu yang di bawah-bawah saya itu loh. Jadi nama saya dari paling atas karena bukan yang paling bagus tulisannya, tapi yang paling kenceng ngoyak-ngoyaknya, ay nulis gitu. Nanti bunda-bunda semuanya saya undang nulis. Jadi ini intinya pokoknya kisah tentang, tapi dikemas dalam tulisan ilmiah hasil penelitian dosen berkolaborasi dengan mahasiswa tentang macam-macam, tentang bagaimana ada kisah seorang istri, seorang perempuan yang diposisikan sebagai objek. Aduh, ini agak bahaya itu gitu. Terus ada kisah tentang bagaimana mengasuh, apa hubungannya, ada tulisan tentang dari penelitian dosen, bukan cerita ya, tulisan kajian ilmiah tentang hubungan antara ibu atau istri yang punya tingkat stres yang ada stresnya itu dengan prestasi belajarnya anak. Jelas hubungannya. Nah, kita akan baca. Terus ada hubungannya dengan ibu pekerja. Bagaimana ibu bekerja itu kan mitosnya ibu bekerja yang ada di sektor publik itu anaknya tidak berprestasi. Belum tentu. Nah, nanti dibaca ya, monggo. Intinya pokoknya bergandengan tangan supaya ini harusnya gambarnya nanti